Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Muhammad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TV Muhammad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kisah seorang pemuda yang jujur dengan buah apel. Suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang sangat jujur, yaitu disebut dengan Zurrah bin Sabit. Dia adalah seorang pemuda. Suatu ketika dia melaksanakan suatu perjalanan yang sangat jauh, sampai melihat bahwa sangat capek beliau. Dengan bercucuran keringat, dia melaksanakan perjalanan itu. Sesampai di suatu tempat, di samping ada kebun apel, dia melihat ada sebuah apel yang jatuh. Disitulah dia bertanya-tanya, apakah aku mengambil apel ini ataukah tidak, sedangkan aku sedang membutuhkan sebuah minuman atau sebuah buah yang ingin menyegarkan tubuhku. Tetapi pada saat ketika dia mau mengambil, ada bisikan malaikat di situ, wahai Sabit, engkau mengambil buah apel itu, sedangkan buah apel itu bukan milikmu. Tetapi bisikan setan yang sangat luar biasa, wahai Sabit, ambillah buah itu. Anggap saja buah itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertarungan antara iblis dan malaikat, maka tanpa tidak sadar Sabit mengambil buah ini. Kemudian pada saat dia makan, tersisa separuh, dia mengingat kembali, ya Allah, aku sudah memakan buah apel ini, sedangkan aku belum tahu siapa pemilik apel ini. Merasa bahwa dia merasa bersalah tentang apa yang sudah dia lakukan. Kemudian dia mencari pemilik apel ini. Ketika dia mencari di sebuah kebun, ada seseorang yang menjaga di sana. Dia sampaikan, wahai fulan, apakah Anda yang memiliki apel ini? Kata si bapak, mohon maaf wahai pemuda, apel ini bukan milik aku, tetapi dimiliki oleh orang yang rumahnya sangat jauh dari sini. Untuk menghalalkan apel ini, Zaid melaksanakan perjalanan untuk meminta agar apel yang sudah dia makan agar dihalalkan oleh si pemilik apel. Pada saat dia mencari siapa yang pemilik apel ini, melewati desa demi desa, kampung demi kampung dia lewati. Sesampainya di suatu desa, di pojok desa ada sebuah rumah. Kemudian dia mengetuknya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apakah Bapak yang memiliki apel ini? Iya. Kenapa? Wahai ayahandaku, mohon maaf karena aku telah memakan apel yang Anda miliki. Tanpa tidak sadar, dengan melaksanakan perjalanan yang sangat jauh, aku tidak sadar memakan buah apel ini. Tolong wahai ayahandaku untuk menghalalkan apel yang sudah aku makan. Kemudian si pemilik apel menyampaikan bahwa, wahai pemuda,
saya akan menghalalkan apel ini asalkan engkau mau mengikuti persyaratan apa yang aku syaratkan. Baik, demi untuk menghalalkan apel ini, kemudian si pemilik apel menyampaikan, oke, kalau engkau mau aku menghalalkan apel yang sudah engkau makan, maka engkau harus menikah dengan anakku. Baik, kalau itu persyaratan engkau, wahai ayahandaku, aku akan menikah dengan anakmu. Tetapi sebentar dulu, engkau mau menikah anakku yang pada saat sekarang dia dalam keadaan buta? Berpikirlah Sabit, apakah tega dia seorang pemuda yang gagah dan ganteng mau menikah dengan seorang wanita yang buta? Tetapi berpikir kembali beliau bahwa untuk menghalalkan apel ini, baiklah, aku akan menikah dengan putrimu walaupun dia buta. Kemudian si ayahanda ini menyampaikan, wahai anak muda, anakku ini bukan saja buta, tetapi dia juga tuli. Di situ dia sudah mulai berpikir kembali, apakah aku mampu, apakah aku mau menikah dengan seorang wanita yang buta dan tuli, sedangkan aku adalah seorang laki-laki yang ganteng, seorang laki-laki yang normal. Tetapi untuk menghalalkan sebuah apel yang sudah kadung dia makan, maka dia menyampaikan bahwa, wahai ayahandaku, siap, aku akan menikah dengan anakmu. Kemudian beliau menyampaikan lagi, wahai anak muda, bukan saja anakku yang tuli dan buta atau bisu, tetapi dia juga lumpuh. Di situ dia sudah mulai berpikir, sedangkan anaknya yang buta, kemudian anaknya yang bisu, kemudian anaknya yang lumpuh, apakah tega aku pingin menikah dengan dia, sedangkan aku adalah seorang laki-laki yang normal? Tetapi untuk menghalalkan sebuah apel, dia sampaikan kepada ayahandanya, baiklah ayahanda, aku akan menikah, apapun kriteria, apapun yang dimiliki oleh anak bapak, akan menikah dengannya demi untuk menghalalkan apel yang sudah aku makan. Terjadilah pernikahan mereka berdua. Kemudian si pemuda ini masuk ke dalam kamar untuk memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai istriku. Kemudian tanpa tidak sadar, istrinya menyambut dengan mengucapkan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah bingung si pemuda ini, Sabit tambah bingung. Katanya ayahnya, anaknya adalah buta. Katanya ayahnya, anaknya adalah tuli. Katanya ayahnya, anaknya adalah bisu. Tetapi kok dia bisa menjawab salamku? Disitulah dia bertanya-tanya. Kemudian dia bertanya kepada sang istri, wahai istriku, ayahmu telah membohongiku, menyampaikan bahwa engkau adalah anak yang buta, anak yang tuli, anak yang bisu, anak yang lumpuh. Kemudian sang istri menyampaikan, wahai suamiku, benar, aku adalah orang yang tuli, aku adalah orang yang bisu, aku adalah orang yang buta, dan aku adalah orang yang lumpuh. Tapi kan engkau dalam keadaan yang normal, kenapa engkau menyampaikan seperti itu? Benar apa yang disampaikan ayahku, aku tuli karena aku tidak pernah mendengarkan sesuatu apapun kecuali kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku buta, aku tidak pernah melihat kemaksiatan kecuali aku melihat ayat-ayat Allah. Aku lumpuh,
aku tidak pernah melaksanakan, aku tidak pernah melangkahkan kakiku untuk melaksanakan kemaksiatan kecuali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, sang suami dengan seorang yang jujur, kemudian dengan seorang istri yang suci, terjadilah pernikahan mereka berdua, maka lahirlah seorang anak yang menjadi imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi itulah kisah inspiratif kita. Mudah-mudahan pada kisah ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu, dari seorang suami yang jujur, kemudian dari seorang istri yang suci menjaga kesuciannya, maka lahirlah seorang anak yang sampai saat ini menjadi pemahaman Islam dan masuk kepada 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh kita semuanya, khususnya sahabat TV Muhamna. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.